Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jayanti dengan NIM 03 11123300005. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset tetap, tugas dari pengantar akuntansi 2. Yang pertama ada pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam operasional bisnisnya untuk menghasilkan pendapatan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap sering disebut sebagai aset jangka panjang atau aset tidak lancar karena tidak dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu singkat dan memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada karakteristik aset tetap. Yang pertama ada berwujud. Aset tetap adalah aset berwujud yang artinya aset ini memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat dan disentuh seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Ini berbeda dengan aset tidak berwujud seperti paten, hak cipta, atau merek dagang yang tidak memiliki bentuk fisik. Yang kedua, digunakan untuk operasional bisnis. Aset tetap dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas operasional sehari-hari untuk menghasilkan pendapatan. Mereka bukan dimaksudkan untuk dijual kembali atau diperdagangkan dalam kegiatan bisnis normal, melainkan untuk mendukung proses produksi atau operasional lainnya. Yang ketiga, masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap memiliki masa manfaat yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Masa manfaat ini mengacu pada periode waktu di mana aset tersebut diharapkan dapat digunakan untuk operasional bisnis dan memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan. Yang keempat, mengalami penyusutan. Sebagian besar aset tetap mengalami penyusutan seiring waktu karena penggunaan, kekuasaan, dan penuaan. Penyusutan adalah proses alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya, namun tanah tidak mengalami penyusutan karena umumnya tidak berkurang nilainya dari waktu ke waktu. Biaya perolehan termasuk biaya tambahan. Yang kelima, nilai perolehan aset tetap mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk membawa aset tersebut ke kondisi dan lokasi yang siap digunakan dalam operasi bisnis. Ini termasuk harga pembelian, biaya pengiriman, biaya instalasi, pajak pembelian, dan biaya tambahan lain yang diperlukan. Keenam, tidak mudah dicairkan atau non-current asset. Aset tetap adalah bagian dari aset tidak lancar karena mereka tidak mudah atau cepat dikonversi menjadi uang tunai. Mereka dimiliki untuk jangka panjang dan tidak digunakan untuk likuiditas jangka pendek. Yang ketujuh, perbaikan dan pemeliharaan. Aset tetap memerlukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala untuk mempertahankan fungsinya dan memperpanjang masa manfaatnya. Biaya perbaikan rutin biasanya dianggap sebagai beban operasional, sedangkan peningkatan atau perbaikan besar yang menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas aset dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Yang kedelapan, memiliki nilai buku. Nilai buku aset tetap di neraca adalah biaya perolehan aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nilai buku ini mencerminkan sisa nilai dari aset tersebut pada titik waktu tertentu dan digunakan dalam penilaian dan pelaporan keuangan. Yang kesembilan, memerlukan keputusan investasi yang tepat. Karena aset tetap seringkali melibatkan investasi yang signifikan dan memiliki masa manfaat yang panjang, keputusan pembelian, pemeliharaan, dan penggantian aset tetap memerlukan analisis dan perencanaan yang cermat untuk memastikan investasi tersebut memberikan nilai dan manfaat maksimal bagi perusahaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis aset tetap. Yang pertama ada tanah. Tanah ini aset tetap yang tidak mengalami penyusutan karena dianggap memiliki umur manfaat yang tidak terbatas.
Yang kedua, bangunan seperti kantor, pabrik, atau gudang yang digunakan dalam operasional bisnis. Bangunan ini akan mengalami penyusutan selama masa manfaatnya. Yang ketiga, mesin dan peralatan digunakan untuk kegiatan produksi atau operasi lainnya, misalnya mesin produksi di pabrik. Yang keempat, kendaraan digunakan untuk transportasi, baik untuk mengangkut barang maupun karyawan, contohnya truk pengiriman atau mobil operasional. Yang kelima, peralatan kantor seperti komputer, printer, meja, dan kursi yang digunakan untuk aktivitas administrasi di kantor. Yang keenam, infrastruktur seperti jaringan pipa, jalan, dan fasilitas serupa yang digunakan dalam operasional bisnis. Yang ketujuh, alat-alat laboratorium, peralatan khusus yang digunakan di laboratorium atau fasilitas penelitian. Yang kedelapan, perabotan dan perlengkapan, meja, lemari, rak, dan perlengkapan lainnya yang digunakan dalam kantor atau fasilitas bisnis lainnya. Yang selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Aset tetap juga dikenal sebagai aset berwujud jangka panjang, adalah aset yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk operasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi bisnis normal. Klasifikasi aset tetap biasanya meliputi beberapa kategori, yaitu klasifikasi tersebut yaitu yang pertama ada tanah. Aset ini berupa tanah yang dimiliki perusahaan. Tanah umumnya tidak mengalami depresiasi karena nilai tanah cenderung meningkat seiring waktu. Yang kedua, bangunan termasuk gedung perkantoran, pabrik, gudang, dan struktur fisik lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Aset tetap ini mencakup mesin-mesin peralatan produksi dan peralatan kantor yang digunakan dalam operasi sehari-hari perusahaan. Yang keempat, kendaraan. Aset ini termasuk kendaraan seperti mobil, truk, atau alat transportasi lainnya yang digunakan untuk operasi bisnis. Yang kelima, perabotan dan perlengkapan, termasuk meja, kursi, rak, dan peralatan kantor lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang keenam, perbaikan yang diperbesar atau ditingkatkan. Peningkatan atau perbaikan yang dilakukan pada properti yang disewa dan akan tetap melekat pada properti tersebut meskipun kantor sewa telah berakhir. Yang ketujuh, aset tetap lainnya. Ini dapat mencakup aset tetap yang tidak termasuk dalam kategori di atas seperti komputer, perangkat lunak tertentu yang dianggap sebagai aset tetap atau peralatan khusus lainnya. Yang selanjutnya ada perhitungan depresiasi. Depresiasi adalah proses alokasi biaya dari aset tetap selama masa manfaatnya untuk mencerminkan penurunan nilai aset tersebut. Seiring waktu, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menghitung depresiasi, yaitu yang pertama ada metode garis lurus. Metode garis lurus ini adalah salah satu metode penyusutan yang paling sederhana dan paling umum digunakan untuk menghitung depresiasi aset tetap. Metode ini membebankan biaya depresiasi yang sama setiap tahun selama masa manfaat aset tersebut. Kapan metode garis lurus digunakan? Metode garis lurus sering digunakan ketika manfaat ekonomi dari aset diasumsikan konstan atau stabil sepanjang masa manfaat aset. Ini sering diterapkan untuk aset seperti bangunan, peralatan kantor, dan perabotan yang memberikan manfaat secara konsisten setiap tahun. Ada juga karakteristik metode garis lurus. Yang pertama ada beban depresiasi yang konsisten. Setiap tahun jumlah beban depresiasi yang diakui adalah sama, sehingga menghasilkan pengurangan nilai aset yang konsisten di laporan keuangan. Yang kedua, sederhana dan mudah diterapkan. Metode ini sangat mudah dihitung dan diaplikasikan karena hanya memerlukan beberapa variabel dasar: biaya perolehan aset, nilai sisa, dan masa manfaat aset. Ada juga rumus dari garis lurus, yaitu rumusnya yaitu depresiasi tahunan sama dengan biaya perolehan aset dibagi masa manfaat aset dikurangi nilai sisa. Yang selanjutnya ada saldo menurun.
Metode saldo menurun ini adalah metode penyusutan yang menghitung beban depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal, masa manfaat aset, dan semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa manfaat ekonomi dari penggunaan aset lebih besar di awal masa pakainya sehingga beban depresiasi yang diakui lebih tinggi di awal. Kapan metode saldo menurun digunakan? Metode saldo menurun sering digunakan untuk aset yang kehilangan nilai lebih cepat di tahun-tahun awal, seperti kendaraan dan peralatan teknologi, atau ketika perusahaan ingin mengakui beban penyusutan yang lebih besar lebih cepat untuk tujuan pajak atau akuntansi. Metode ini cocok untuk aset yang manfaat ekonominya berkurang seiring waktu atau yang mengalami penurunan nilai lebih cepat di awal masa manfaatnya. Ada juga karakteristik metode saldo menurun. Yang pertama ada beban depresiasi menurun. Beban depresiasi lebih besar di tahun-tahun awal dan menurun seiring waktu. Ini mencerminkan penggunaan intensif aset di awal masa manfaat dan pengurangan manfaat seiring bertambahnya usia aset. Yang kedua, nilai buku yang menurun cepat. Nilai buku aset di neraca berkurang lebih cepat dibandingkan dengan metode garis lurus. Yang ketiga, metode dipercepat merupakan metode depresiasi yang dipercepat karena mengakui lebih banyak biaya depresiasi di tahun-tahun awal. Ada juga rumus dari saldo menurun, yaitu depresiasi tahunan sama dengan nilai buku awal tahun dikali dan dibagi masa manfaat aset. Yang selanjutnya ada metode jumlah angka tahun. Metode ini adalah metode penyusutan yang mempercepat pengakuan beban depresiasi di awal masa manfaat aset dan menurun seiring waktu. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa aset lebih produktif atau bermanfaat di tahun-tahun awal penggunaannya. Beban penyusutan tertinggi diakui pada tahun-tahun awal dan menurun pada tahun-tahun berikutnya. Kapan metode jumlah angka tahun digunakan? Metode jumlah angka tahun seiring digunakan ketika aset diperkirakan memberikan manfaat ekonomi lebih besar di awal masa manfaatnya atau mengalami penurunan nilai yang cepat di awal. Contohnya adalah kendaraan atau peralatan teknologi yang cepat menurun nilainya karena teknologi yang cepat berubah. Metode ini juga digunakan untuk tujuan pajak ketika perusahaan ingin mengakui lebih banyak beban penyusutan di tahun-tahun awal untuk mengurangi laba karena pajak. Adapun karakteristik metode jumlah angka tahun, yang pertama ada beban depresiasi berkurang setiap tahun. Metode ini mengalokasikan lebih banyak biaya penyusutan pada awal masa manfaat dan lebih sedikit pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, total beban penyusutan sama meskipun distribusi beban penyusutan bervariasi. Jumlah total beban penyusutan selama masa manfaat tetap sama dengan metode lain. 3. Metode dipercepat. Sama seperti metode saldo menurun, metode ini juga termasuk dalam kategori metode penyusutan dipercepat. Adapun rumusnya yaitu depresiasi tahunan sama dengan masa manfaat yang tersisa dibagi jumlah angka tahun dikali biaya perolehan aset dikurangi nilai sisa. Yang selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama contoh soalnya yaitu PT ABC membeli mesin pada tanggal 1 Januari 2024 seharga 100 juta. Mesin ini diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun dengan nilai residu 10 juta. Hitunglah beban penyusutan tahunan dengan metode garis lurus. Rumusnya yaitu beban penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurangi residu dibagi umur manfaat beban penyusutan tahunan. Kesimpulannya yaitu aset tetap merupakan aset penting yang digunakan oleh perusahaan dalam jangka panjang untuk mendukung operasional bisnis. Pemahaman yang baik tentang jenis aset tetap, perhitungan penyusutan, dan penempatan akuntansi sangat penting untuk memastikan pengolahan keuangan yang akurat dan transparan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.